Shalom, selamat malam. Saya percaya semua dalam anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya, tiap Senin pertama kita akan perjamuan kudus. Dan kita akan bahas tema sementara ini masih dalam putaran The Living the New You, menghidupi kehidupan baru kita. Karena Alkitab jelas menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui. Amin. Ya, Saudara, roh kita pada saat Yesus memanggil kita dan kita berkata iya dan kita terima Dia, roh kita yang tadinya mati, karena roh itu berasal dari Tuhan sendiri. Adam dan Hawa punya roh yang ditiupkan oleh nafas Allah itu, dan roh itu mati ketika mereka jatuh. Tapi ketika roh kita itu di-on-kan kembali, ya, karena kita menerima Dia sebagai guru, sebagai juru selamat, sebagai Bapak, perjalanan hidup kita, terutama jiwa kita, itu semakin lama semakin diperbarui. Cara berpikir kita semakin lama semakin diperbarui. Nah, ini yang kita harus terus belajar dan terus menyesuaikan, mengadaptasi hidup baru kita sesuai dengan gaya hidup surga. Yang setuju katakan amin. Ya, kita mengadaptasi dan kita membawa surga itu turun ke bumi karena itu tugas kita semua. Ya, baiklah saudara, saya akan buka dengan ayat Efesus 1 ayat 3 dari The Passion. Kita lihat Efesus 1 ayat 3 dari The Passion. Ya, Living the New You. Segala sesuatu, perhatiin saudara ya, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang ada di surga sudah dicurahkan kepada kita sebagai pemberian kasih dari Bapa surgawi kita yang luar biasa. Saudara lihat baik-baik ya, segala sesuatu sudah. Ya, berarti bukan sebagian yang sudah, sebagian lagi belum, bukan. Semuanya sudah dicurahkan kepada kita, kepada saudara dan saya semua. Sebagai pemberian kasih, bukan karena prestasi kita, tapi karena kasih-Nya. Kita berprestasi berdasarkan dasar ini. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus, ya. Tuhan kita Yesus, semuanya ini Dia lakukan. Maksudnya Bapa lakukan karena Bapa, Dia melihat kita dibungkus di dalam Kristus. Amin. Ya, makanya 2 Korintus 5:17 berkata apa? Di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Selalu ada pernyataan di dalam. Jadi kita ini di dalam Kristus, saudara. Karena itulah kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Nah, saudara, kita itu dibungkus dalam Kristus dan Bapa lihat itu semua, maka yang terjadi apa, saudara? Ya, segala sesuatu yang di surga itu dicurahkan. Nah, inilah perjalanan kita hidup membawa apa yang dicurahkan kepada kita itu dimanifestasikan di bumi. Amin. Saya mendengar banyak anak-anak Tuhan yang dapat kreativitas, saya dengar banyak anak-anak Tuhan yang dapat mujizat, saya mendengar banyak anak-anak Tuhan yang tiba-tiba mendapatkan anugerah yang luar biasa. Saudara, di masa-masa seperti ini, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Ya, saudara. Nah, walaupun saya bilang tantangannya bukan ringan. Iya Pak, tantangannya itu berat. Kok Tuhan seolah-olah mengizinkan? Saudara, janji Tuhan itu jelas, saudara, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ya, saya baru dengerin sharingnya Pastor Bill Johnson, saudara. Ya, saya terhentak. Karena apa? Beliau cerita, saudara, ketika kita dalam perjalanan menuju destiny yang Tuhan janjikan, ya, yaitu tujuan takdir ilahi yang Tuhan siapkan buat kita, glory itu, saudara. Yang saudara temui itu apa sih? Raksasa, Bapak Ibu. Halo? Bangsa pilihan Israel dipilih sama Tuhan, disiapkan tanah Kanaan yang harus ditemuin siapa? Raksasa-raksasa.
Daud dipilih Tuhan, yang ditemuin siapa? Raksasa, Goliat. Lah emang saya dan kita semua juga harus ketemu raksasa. Ya mohon maaf saudara, kenyataannya memang begitu. Halo? So what gitu loh. Ya not what saudara. Ya, artinya apa? Nikmati saudara, nikmati. Ingat segala sesuatu yang ada di surga itu sudah dicurahkan. Saudara tinggal buka hati dan terima. Dan alami itu day by day. Amin. Lah disitulah keseruannya saudara. Disitulah yang namanya, waduh kok gini ya Pak, waduh kok gitu. Nah kita tetap tahu satu ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, membatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, ayat berikutnya Kolose 3 ayat 1. Ya, kita lihat Kolose 3 ayat 1. Nah ini. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kebangkitanmu juga. Amin, saudara. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Ya, karena itulah kita harus merindukan semua yang ada di atas, karena di sanalah Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Yang setuju katakan amin lagi. Saudara, kita harus merindukan semua yang ada di atas. Lupa, kita masih perlu makan. Setuju, saudara? Setuju. Kita masih perlu uang. Setuju. Tuhan akan siapkan itu. Tapi kerinduan kita adalah segala sesuatu yang di atas. Ngapain? Untuk diturunkan ke bumi. Makanya saudara, gereja dikasih kunci-kunci kerajaan apa? Mengizinkan apa yang diizinkan di surga terjadi di bumi, melarang apa yang dilarang di surga dilarang di bumi. Amin. Kita harus merindukan semua yang ada di atas. Semua yang ada di atas rindukan. Karena itu haknya saudara. Itu hadiah yang diberikan buat saudara dan saya. Yang jadi persoalan kalau kita nggak ngerti hadiah apa yang diberikan. Tapi saya percaya Anda dan saya ngerti semua. Ayo, mari kita sama-sama maju terus. Ya, karena di sanalah Kristus duduk bertahta di tempat segala kekuasaan, kehormatan, dan otoritas. Anda dan saya, ya, dikasih otoritas karena adanya perintah. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Amin. Pergi dan jadi saksiku. Amin. Tapi kuasa itu turun ketika Anda berjumpa dengan Dia. Kapan? Ketika Roh Kudus turun atas Anda dan saya. Otoritas diberikan lewat perintah atau penugasan. Tapi kuasa terjadi karena perjumpaan. Ini saya ambil, saudara, ketika kami belajar beberapa hal dari Pastor Bill Johnson, dia selalu ngomong begini, dia ingatkan lagi, ingatkan lagi. Makanya saya boleh ingatkan lagi Anda, the main goal is relationship. Goal utamanya adalah relasi yang dipulihkan. Tapi metodenya adalah partnership atau kemitraan. Anda dan saya tidak bakal sendirian. Amin. Makanya kita dibungkus di dalam Kristus karena kita berpartner dengan Dia. Ya. Terus Kolose 3 ayat kedua. Kita lihat. Ya, nikmatilah semua harta dalam dimensi surgawi dan penuhilah pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan yang berasal dari dimensi jasmani. Siapa yang setuju tolong angkat tangannya. Amin. Ya. Saudara, nikmati semua harta dalam dimensi surgawi dan penuhi pikiran saudara dan saya dengan realitas surgawi. Saudara, jangan semua realitas yang ada di bumi ini dipikirin toh, saudara. Saya kadang-kadang bingung, saya tuh sedih, saudara. Ya, saya sangat sedih kalau anak-anak Tuhan senangannya yang horor-horor, saudara. Halo, ya kan, yang horor-horor. Ya, daripada yang horor, mending mikirin yang hororarium.
Salah ya. Ya kan? Saudara, jangan yang mikirnya horor terus, saudara. Ya. Di dunia luar, saudara, ada yang udah mulai ngomong, ya kan, virus COVID, apalagi. Saudara mau COVID mau apa, terserah. Yang penting ada di dalam Kristus. Amin. Ya, saya heran kadang-kadang kalau ada yang senang banget bahas tentang apa namanya, yang serem-serem, saudara. Aduh, ampun deh. Tolong, saudara, tolong. Ya, Tuhan bilang selewat Rasul Paulus, ya, pikirkan semua yang ada di surga. Emang di surga ada yang serem-serem? Ya kan, ada yang ngaget-ngagetin. Kagak ada, saudara. Ya, ayo, makanya saya rindu, saudara. Ya kan, kita akan belajar lebih lagi. Ya, tolong ayatnya lagi, Erni, sekali lagi. Ya kan, kita lihat lagi ayatnya, Kolose 3 ayat 2. Saudara, ya kan, pikiranmu dengan realitas surgawi dan bukan dengan gangguan yang berasal dari dismani jasmani. Saudara, sekitar kita lagi ruwet. Saya tidak nolak, saya tidak menyangkal itu. Tapi Anda dan saya, we are belongs to heaven, to Christ. Kita dimiliki surga, bukan dimiliki dengan gangguan. Yang setuju katakan amin. Ya, Matius 6 ayat 33. Ayatnya berkata apa kalau dari The Passion, saudara? Saya bacain ya. Jadi di atas semuanya, teruslah mengejar kerajaan Allah. Realita kerajaan Allah dan kebenaran yang berasal dari Dia. Saudara, teruslah mengejar kerajaan Allah dan semua kebenaran berasal dari Dia. Maka semua hal yang kurang penting akan diberikan kepadamu secara berlimpah-limpah. Saudara yang saya kasihi, perhatiin baik-baik ya. Jadi di atas semuanya itu, ya kan, teruslah mengejar kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Roma 14:17 bilang apa? Kerajaan Allah bukan soal makan minum atau peraturannya, saudara, tapi soal kebenaran. Yang tadi Link bilang, embrace the truth. Apa sih kebenaran? Ya dia sendiri itu, saudara. Sukacita, kedatangan dia selalu menimbulkan sukacita, amin. Damai sejahtera. Amin. Saudara, tolong, ya kan, itu loh. Teruslah mengejar. Anda dan saya harus mengejar. Kenapa? Karena ternyata Paulus nulis tadi, itu semua yang ada di surga itu diturunkan buat Anda dan saya. Nah, kenapa kalau Yesus kok bicara kerajaan Allah? Karena ini bicara tentang otoritas. Amin. Jadi Anda diberikan otoritas untuk apa? Berkuasa. Amin. Ya. Tadi Link cerita tentang sakitnya. Ria tadi nyanyi tentang do it again. Saya terus terang tergerak satu, saudara. Nanti kita di sini akan doa buat orang-orang sakit. Amin. Kita percaya apa yang Link ngalamin Tuhan akan berikan juga. Amin. Kita akan berdoa. Ya. Saudara, tapi ayat 34 itu bicara apa, saudara? Ya. Ayat 34. Janganlah khawatir tentang hari esok, tetapi hadapi setiap tantangan yang menghadangmu sehari demi sehari. Karena hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Coba saudara lihat baik-baik ya. Ya, hadapi hari demi hari. Tapi ayat ini bilang hari esok akan ada penyelesaiannya sendiri. Jadi, saudara, maksudnya apa? Kita tuh kadang-kadang khawatir kan kalau kita lagi ngalamin sesuatu. Waduh nih, besok lebih sakit lagi nggak? Betul Pak? Betul? Ya. Kalau kita lagi demam, besok tambah demam nggak nih? Tapi ayat ini bilang besok akan ada penyelesaiannya sendiri. Amin. Saudara yang saya kasihi,
Ya, rasanya akan baik kalau kita perjamuan kudus dulu. Tapi sebelum itu, saya mau bilang saudara, bagaimana siapapun Anda yang mengalami sakit badan, Anda percaya oleh bilurnya kita sembuh. Sebenarnya pengertian oleh bilurnya kita sembuh itu saudara dan saya diumpetin di dalam bilur itu. Amin. Saudara, kita tuh masuk di dalam bilurnya sehingga kita diumpetin di situ dan kita sembuh. Makanya tadi kalau Link bilang Mazmur 91, orang yang ada di dalam bayangan Shaddai, bayangan Tuhan yang Maha Kuasa, itu kan dapat perlindungan. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, lihat baik-baik ya. Saya akan coba nanti terus nih, nanti nggak tahu Roh Kudus tuntun kita kemana. Saya nggak tahu. Ya, kita akan coba saudara untuk terus ngikutin ini flow-nya dia mau bawa kemana. Tapi saya percaya, since Link cerita tentang kesembuhan, bulan lalu Driska cerita tentang kesembuhan masalah depresinya. Hari ini kita akan turunkan semua anugerah Tuhan yang menyembuhkan itu semua. Amin. Ya, tentunya nanti saya akan minta Link juga berdoa buat sakit. Driska juga berdoa buat orang-orang yang ngalamin tekanan depresi, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, kalau Anda sudah dalam perjalanan sejauh ini, saudara, ya istilahnya jangan cari pekoro, saudara. Ya kan? Pekoro itu apa sih? Anda merenungkan terus atau menerima inputan-inputan yang membuat Anda jadi sutris. Halo? Ya. Tolong renungkan semua yang ada di surga, saudara. Di surga itu nggak ada yang serem yang diberikan buat Anda, tidak ada sama sekali. Yang ada tadi itu loh, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Ya. Tolong, ini semua yang dipikirkan, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Ya. Saya ajak Anda lihat sebentar Yohanes 6 ayat 56 sebelum kita perjamuan. Ya. Yohanes 6 ayat 56. Persiapkan untuk perjamuan saudara. Ayat ini berkata, saudara, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara yang saya kasih ini balik lagi, saudara ya. Ini balik lagi. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku, itu tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Karena Anda dan saya dibungkus sama dia, maka kita mendapatkan semua itu anugerahnya yang tadi saya bacakan ayatnya ini, Efesus 1. Ayat 3. Saya bacakan di Kolose 3 ayat 1 dan 2, itu semua kejadiannya kayak gini, saudara. Amin. Nah, saya baru dapat sebuah buku, saudara. Saya dapat sebuah buku dari teman saya, yaitu buku terbarunya dari Bill and Penny Johnson, yang bicara tentang rejoice into joy. Dari bersukacita menjadi sukacita, rejoice into joy. Ini masih fresh dari oven, saudara, bukunya baru sama sekali. Nah, saya ingin bacakan saudara sebuah potongan di salah satu artikel atau salah satu bab yang ditulis bahwa di sini tulis tentang senjata perang. Tadi Link bicara tentang spiritual warfare, saudara. Nah, di sini tulis Penny Johnson, istrinya Bill Johnson bilang mengajarkan bahwa perjamuan kudus adalah senjata perang. Halo. Pak, kok perang mulu, Pak? Katanya Yesus sudah memenangkan. Betul. Yesus sudah memenangkan, betul. Tapi Anda harus menghidupi kemenangan itu. Siapa yang setuju? Nangkep ya? Saudara, ketika Anda dikasih warisan dari orang tua saudara sebuah perusahaan, perusahaan itu udah settle dengan segala aset dan sebagainya. Tapi ketika orang tua, papa, mama kita menuju ke usia untuk mulai retired atau pensiun,
Saudara, Anda sebagai anak yang take over warisan ini, itu harus berjalan di dalam kebenaran warisan itu. Betul, betul. Jadi semuanya udah disiapkan, saudara. Tapi kita harus benar-benar handle dengan baik dan kembangkan itu. Makanya saudara jangan aneh, jangan heran kalau Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 12, siapapun yang percaya padaku, dia akan melakukan yang sama yang seperti aku lakukan. Bahkan apa? Halo? Lebih besar. Amin. Jadi kalau Tuhan melakukan lagi melalui Anda dan saya, itu akan lebih luar biasa lagi. Contoh yang paling simpel, saudara, dari ayat Yohanes 14:12 ini saya selalu ingat, nggak pernah lupa. Yesus itu jubahnya dijamah orang sembuh. Betul ya? Betul ya? Petrus bayangannya nyembuhin orang. Waduh. Yesus yang sirik, Pak. Kagak, bangganya luar biasa. Yesus tidak insecure, terus bilang, itu tuh Petrus ngawur itu. Enggak, saudara. Dia tidak insecure. Yesusnya orang mencari dia untuk menjamah jubahnya. Dan semua yang jamah jubahnya sembuh. Petrus, saudara, bayangannya nyembuhin orang. Waduh. Lah Paulus apa kabar? Yesus jubahnya nyembuhin. Berarti Yesusnya ada, jubahnya ada. Petrus bayangnya nyembuhin. Petrusnya ada, bayangannya di sekitarnya Petrus. Paulus. Paulus apa, saudara? Sapu tangannya, saudara. Digotong-gotong, nyembuhin orang. Waduh, Pak, berarti kita harus nyari sapu tangannya Paulus. Babuncu berapa? Kagak tahu saya. Emang dunia fantasi. Saudara, kita bukan bicara dunia fantasi, kita dunia yang real. Bukan halu kalau kata Noni Pratama. Tapi ini kita bicara realitas kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah, saya bacakan, saudara. Ya, kalau Benny Johnson bilang ada 4 senjata perangnya Tuhan yang diberikan buat Anda dan saya. 1 darah Yesus, yaitu perjamuan kudus. 2 firman Tuhan. 3 nama Yesus. Dan 4 pujian. 1 perjamuan kudus, yaitu darah Yesus. 2 firman Tuhan kita bahas. 3 nama Yesus, kita selalu sebut tentang namanya dia. Dan 4 ada pujian tadi kita lakukan. Dan menarik di sini, saudara. Tidak satupun dari senjata itu yang berfokus pada iblis. Halo? Saudara, saya mau tanya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda dan saya memuji kita worship, yang kita worship siapa sih? Yesus. Kalau saudara sharing, yang saudara ceritain tentang siapa sih? Yesus. Jangan cerita tokoh yang satunya ya. Halo? Bodri ketawa. Jangan cerita tokoh yang satunya. Sekali lagi, jangan cerita tokoh yang satunya. Sehebat apapun ulahnya mereka. Ya, kita tetap akan fokus pada Yesus. Darah Yesus adalah dasar hukum untuk semua kemenangan. Alkitab selalu bilang, kalau engkau membuat perjamuan kudus, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Saudara ingat ya, ayatnya bilang, lakukan ini sebagai peringatan. Bukan sebagai biasanya. Bukan sebagai keharusan kudu begitu, kalau enggak klop atau kurang komplit. No. Tapi sebagai peringatan. Apa yang diperingati? Darahnya, ini loh, darahnya saudara, adalah dasar hukum untuk semua kemenangan. Saya rindu kita akan nyatakan, kita akan proklamasikan semua kebenaran yang Yesus janjikan di dalam Alkitab. Amin. It is yours.
Itu semua untuk Anda dan saya. Ya. Saudara, sekali lagi, semua janji Tuhan di dalam Alkitab, semua kebenaran itu diberikan buat Anda dan saya dan keturunan kita. Di bumi seperti di surga. Bukan cuma nanti Pak di surga, nanti Pak di surga, nanti Pak di surga. Bukan. Tapi di bumi seperti di surga. Kita sedang menghadapi itu semua dan kita on the way to be there. Amin. Ya, mari kita siapkan tubuh Kristus. Siapin semua udah? Kalau ada yang belum siap, saya tunggu, saudara. Ya, ini saya kebetulan dapat yang tulisannya janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waduh. Jangan gelisah dan gentar, saudara. Makanya saudara jangan mikirin yang gentar-gentar terus. Saudara, saya juga bukannya tidak ngaku loh, saudara. Maksudnya gini loh, kadang-kadang kita hidup tuh kadang-kadang mengalami rasa gimana gitu loh. Tapi pikiran kita ini kadang-kadang suka ngayal kemana-mana. Misalnya kita habis ketemu orang, terus berapa hari kemudian lehernya kerasa nggak enak. Terus pikirannya mulai ngitung-ngitung tuh. Saudara yang saya kasihi, tugas Anda dan saya tadi yang saya Siling ngomong itu betul. Bahwasanya kadang-kadang saudara, Tuhan itu nyembuhin bukannya separuh. Ya. Dia akan nyatakan, mari kita angkat tubuh Kristus. Selalu ditulis sebagai, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan terima kasih. Inilah tubuhmu Tuhan. Inilah tubuhmu. Dan oleh bilurmu kami sembuh. Oleh bilurmu kami sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan makan tubuhmu. Mari kita makan bersama, saudara. Inilah darahmu. Darah yang memeteraikan akan perjanjian baru. Tuhan terima kasih. Oleh darahmu membuat kami semua satu keluarga. Karena darahmu mengalir dalam setiap darah kami. DNA Kristus ada di dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami minum darahmu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Saya ingin tahu siapa yang mengalami gangguan leher. Gangguan leher. Serak, entah apapun rasanya. Tuhan ikatkan saya. Di dalam nama Yesus Kristus oleh bilurnya. Segala gangguan leher kami patahkan dan kami perintahkan sembuh. Kami perintahkan sembuh. Yes. Terima kasih, Bu Lisa. Di dalam nama Yesus Kristus, tolong Anda jamah bagian leher Anda dan perkatakan di dalam nama Yesus Kristus oleh bilurnya aku sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus. Sempurna. Termasuk yang batuk, termasuk lehernya kering, termasuk rasanya tenggorokannya nyekek atau apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilurmu aku sembuh. Yes. Terima kasih Tuhan. Oke. Ada yang merasa ada kesembuhan, tolong bisa di teks atau bisa kesaksian. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk bersaksi.
Halo? Atau sedang dalam perjalanan kesembuhannya? Karena terkadang mujizat itu seperti bunga lagi mekar, saudara. Tolong. Oke. Yes. Atau mungkin ada sakit lain yang tiba-tiba malah tadinya ada, tiba-tiba hilang dan sembuh. Tolong. Saya merasa termasuk di dalamnya ini adalah masalah migrain, sakit kepala, dan vertigo. Ada? Coba dites, saudara. Ya, dirasakan? Kalau ya, tolong angkat tanganmu atau tolong Anda teks ke admin supaya kami bisa cek. Maksudnya kami bisa kasih Anda buka mic-nya. Mungkin sementara Anda sedang merasakan sesuatu di dalam, kami percaya kesembuhan sedang berlangsung. Saya persilakan Ling-Ling untuk berdoa buat yang alami sakit pinggang atau sakit apapun yang seperti Anda sebelumnya pernah alami. Saya percaya Tuhan akan lakukan, He will do it again. Where are you, Ling? Silakan. Oke. Saya berdoa untuk lepaskan kesembuhan pada yang sakit pinggang atau ketarik. Mungkin atau yang saraf kejepit. Kami lepaskan kesembuhan in the name of Jesus. Yes, amin. Lebih dari itu, kami lepaskan juga pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Thank you. Yes. Kami juga melepaskan untuk yang sakit lutut, yang mungkin berdiri sakit. Yes, in the name of Jesus. Kami lepaskan kesembuhan. Divine health is yours. Thank you. Dalam nama Yesus, amin. Ada yang ngalamin pemulihan di dalam rasa sakitnya? Tolong dibutuhkan kesaksiannya, saudara. Coba Anda cek yang ngalamin sakit, silakan. Kalau Anda mengalami sesuatu, nyatakan. Yes, thank you Pak Rudiarto. Gimana rasanya? Silakan admin, tolong Erni dikasih mikrofonnya, bisa di-on-in. Saya Rudiarto. Dia kenal. Saya merasa pinggang saya sakit, Pak. Oke. Pinggang saya sembuh. Oh, udah pulih Pak sekarang ya? Ya, mulai ya. Banyak kesembuhannya. Udah kerasa enak sekarang? Ya? Kerasa enak sekarang? Enak. Wah, puji Tuhan. Thank you, Pak. Sebelumnya sakit gitu ya? Sebelumnya memang sakit di pinggang saya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Tuhan akan sempurnakan kesembuhannya. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan, Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya, siapa lagi? Siapa lagi, saudara yang lain mungkin? Saudara, sementara nunggu yang lain, mungkin saya akan minta Driska untuk berdoa. Ya, bagi yang mengalami mungkin seperti yang dulu Driska kesaksian, mengalami stres atau apapun, silakan Driska. Bapak, aku bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan, gak terkecuali. Dan apa yang Engkau lakukan buat hidupku Tuhan, beberapa tahun yang lalu Engkau akan lakukan lagi malam ini Tuhan. Dan aku berdoa melepaskan damai sejahtera yang utuh Tuhan, untuk setiap orang yang malam ini merasakan gelisah, susah tidur,
nggak sepertinya udah hilang harapan, udah putus harapan. Bahkan ada kemungkinan di dalam pemikirannya timbul untuk bunuh diri, Tuhan. I break it in Jesus' name. Yes. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku mengambil otoritas atas setiap jiwa di dalam ruangan ini dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan damai sejahtera yang utuh seperti yang Kau taruh di dalamku, Tuhan. Saat ini aku lepaskan di dalam nama Yesus. Dan biarlah damai yang utuh yang dari Engkau. Nothing lost, nothing broken. In Jesus' name. Utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan. Setiap pemikiran-pemikiran Kristus ada di dalam pikiran-pikiran kami yang ada pada malam ini, Tuhan, di dalam Zoom ini. Aku tahu, Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah baik buat setiap kami. Engkau menciptakan kami tubuh, jiwa, dan roh. Dan Engkau tidak akan membiarkan jiwa kami rusak atau broken, Tuhan. Aku berdoa, all is well. Semuanya baik dan jiwa-jiwa kami baik di dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Oke, puji Tuhan, thank you Triska. Saudara-saudari saya kasih, ini mungkin beberapa dari Anda kan tadi Triska sempat nyebut saya susah tidur atau apa. Pertama saya mau tanya dulu, kalau mungkin susah tidur nggak bisa dicek sekarang, kalau sampai nanti ada perubahan tolong kabarin kami. Ya, tapi soal damai, siapa yang merasakan damai tiba-tiba overflow dan memenuhi Anda sampai meluap overflow? Tolong. Bisa kabarin kami? Halo? Yang tiba-tiba rasanya peaceful, tiba-tiba rasanya enak sekali. Oh, Pak Rudi lagi. Bisa langsung di-unmute, Bu Nina, tolong. Ya. Tapi rasa damai itu bersaksi. Tadi nggak damai, sekarang damai. Oh, sekarang merasakan damai ya? Wah, puji Tuhan. Oke, ada satu Pak Joni. Thank you Pak Rudi, Pak Bu Nina. Pak Joni Adi Negara, silakan Pak. Where are you? Halo. Yes, Pak. Yes, ya, Pak. Shalom Pak David. Shalom. Ya, saya merasa pinggang saya lebih enak Pak sekarang. Meskipun memang masih ada rasa sakit, tapi saya merasakan jauh lebih baik dan saya imani lagi bekerja. Sama seperti Tuhan sembuhkan penyakit saya, kanker prostat, itu pun saya imani. Oke. Luar biasa. Kita nyatakan kesembuhan sempurna. Di dalam nama Yesus kita nyatakan kesembuhan sempurna. Amin. Makasih Tuhan, makasih Pak Wiji ya katanya mau kesaksian Pak. Silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Saya merasakan ketika Kak Triska lagi berdoa. Saya selama seminggu ini telinga kiri itu sama sekali tidak bisa mendengar. Dan puji Tuhan, saya tadi bergumul terus. Dan ketika Kak Triska berdoa, saya coba tutup telinga kanan saya. Ternyata telinga kiri saya sudah bisa mendengar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Terima kasih Om. Terima kasih Om David. Terima kasih. Luar biasa. Puji Tuhan. Tadi ada yang minta doa buat papanya siapa ya? Bisa tolong dikasih mic-nya dinyalain, tolong silakan dinyalain. Halo, iya Pak, buat saya, buat papa saya. Jadi ya. Bisa di-spotlight, tolong sebentar. Ya. Oke, silakan, Yuvita. Ya. Minta tolong doanya, Pak, buat papa saya. Papa saya lagi belakangan ini dia lagi mulus-mulus kan, terus kemungkinan wasir. Nah, ini lagi dalam proses pengobatan sih. Minta tolong dukungan doanya aja buat Tuhan sembuhkan. Papa, kamu tinggal di rumah sama Papa? Iya, tinggal di rumah. Oke, kita akan doakan, kita dukung doa bareng-bareng. Nanti tolong nanti malam Papa kamu doain ya. Iya. Ya, tumpang tangan di perutnya ya. Iya. Oke, Tuhan kami berdoa buat Yuvita sekarang kuasa-Mu sempurna buat papanya di dalam nama Kristus oleh bilur-Mu Tuhan. Papanya juga sembuh. Dan percaya pada saat nanti Yuvita tumpang tangan Tuhan, bukan soal siapa kami, tapi soal Engkau di dalam kami. Masalahnya adalah Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Kristus kami lepaskan kesembuhan Tuhan. Sempurna.
Dan biar papanya dan keluarga besar ini merasakan kasih-Mu Tuhan. Mereka semua akan merasakan kasih-Mu itu kekal dan kasih-Mu itu luar biasa dan tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Pak Wiji tadi udah sembuh dan kami percaya akan ada banyak kesembuhan pada malam ini Tuhan. Ini akan mengalir. Saya percaya sekalipun acara nanti ini selesai, sekalipun acara ini nanti selesai, kita akan tetap ya bahwa kesembuhan Tuhan itu akan jalan terus. Ya, terima kasih Tuhan. Ada satu lagi tadi siapa? Yang minta buat siapa tadi saya teksnya nggak lihat, udah cepat sekali hilangnya. Halo, Natalia, silakan. Where are you? Halo, Pak David. Ya, silakan. Bisa di spot, tolong. Ya. Ipar saya, Damian, kena kanker jaringan, sudah operasi, lalu koma udah 5 hari. Ipar ya? Adik ipar saya. Di mana? Dia setelah operasi di Darmais udah koma 5 hari. Sekarang organ-organnya udah kurang bekerja. Oke, kita akan doakan sama-sama. Mari saudara-saudari semuanya kita sepakat, tolong angkat tanganmu. Dan kita berdoa buat Damian, ipar dari Natalia Tuhan. Walaupun manusia melihatnya ini sesuatu hal yang kayaknya sudah hopeless, tapi kami percaya di dalam nama Kristus, ya, di dalam nama Kristus kami percaya oleh bilur-Mu Tuhan, Damian recover. Kami perintahkan organ-organ untuk normal menjadi baru di dalam nama Kristus. Kami patahkan semua penyakitnya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-Mu dia sembuh Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami akan support Tuhan, keluarganya, istrinya juga. Kami akan angkat doa ini terus Tuhan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, satu lagi buat Presi, buat Andrew. Di mana Presi? Where are you? Ya. Yes, Pres, silakan. Mic-nya silakan di-on-in. Ya, buat Andrew yang tadi pagi agak kritis, tensinya turun, saturasi juga drop. Jadi ini apa? Hari ke-11 sekarang nih hari yang ke-11 ya. Di ICU. Dia masuk ICU di Bali. Oke. Terus Oke. satu lagi Yes. Nataya sekarang lagi nunggu mau labor. Reagan's wife, my daughter-in-law. Dia tuh tadi pagi ketubannya pecah, tapi terus pembukaannya sekarang cuma sampai 2, jadi kelihatannya nih harus sesar nih sekarang nih, bentar lagi. Jadi kayaknya in progress. Jadi jam 9 ini akan disesar. Please Oke. pray for her, biar dia rada-rada in fear sih, tapi aku udah doa juga tadi. Ya. Oke. Tuhan kami sepakat berdoa buat Andrew yang ada di Bali. Nah, jadi saudara yang saya kasih, jadi Andrew ini juga merupakan suami dari sepupu saya. Ya, saya minta semua dukung kita semua sehati. Bagimu memang mustahil itu tidak pernah ada Tuhan, tapi kami minta sekarang surga turun benar-benar ikut campur di dalam nama Kristus, semua sempurna. Kesembuhan sempurna, recover, tekanan darah normal, semua organ juga normal, dikembalikan normal. Di dalam nama Kristus, I release healing. We release healing, total healing, perfect healing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satukan kuatan doa kami Tuhan, kuatkan iman kami, kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Andrew sembuh. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Nataya. Kau akan berikan pahlawan lahir dari rahimnya Tuhan. Tidak ada gangguan, tidak ada kekurangan, tidak ada ketidaksempurnaan. Semuanya sempurna, kami berdoa apapun yang akan diambil dokter, semua dikuduskan, disucikan, semua disempurnakan di dalam nama Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you, Lord. Percaya Tuhan, kesembuhan-Mu sempurna. Kami juga berdoa Tuhan buat seorang rekan kami yang beberapa hari yang lalu teks saya, kami percaya oleh bilur-Mu dia juga akan disembuhkan. Recover dari rumah sakit juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga Presi dan Felix dan semuanya Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Oke. Amin. Terakhir saya minta Marta, where are you? Marta, any word of knowledge untuk Anda berdoa? Di belakang kepala kayak ada. Where are you? Iya, silakan Mar. Sampaikan dan doa. Ada yang dari belakang lehernya itu kayak ada sumbatan atau ada yang suka sakit cenut-cenut gitu loh. Belakang sampai leher, dari leher atas kepala, naik kepala gitu, kadang suka sakit kepala, terus sambung ke belakang. Terus ada yang mata, sakit kendala di mata, atau ada kayak gangguan di penglihatan. Oke. Dah itu. Oke, silakan Anda doa, Mar. Bapak, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang saat ini sedang mengalami gangguan untuk di belakang leher maupun di mata ya Tuhan. Kami perkatakan kehidupan, kami perkatakan damai-Mu, kami perkatakan kesembuhan yang sempurna daripada Engkau, dan kami perkatakan semua kembali baik karena ada Engkau Allah memenuhi mereka semua. Di dalam nama Yesus kami perkatakan sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Marta. Jadi, kalau ada yang mau bersaksi, silahkan. Kabarin segera. Kalau enggak, bisa juga di teks ke admin, ke Reva Indonesia. Saudara, kalau ada perlu didoakan juga Anda bisa teks ya, saudara. Kita akan coba bantu. Ya. Tapi kali ini saya mau bilang, sekalipun acara ini harus selesai sebentar lagi, tapi mujizat Tuhan tidak akan pernah selesai dengan Anda. Amin. Karena kasih Tuhan juga tidak pernah selesai. Oke, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sempurnakan semuanya. Haleluya. Amin. Amin.